Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Yunus. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara penulisan footnote atau catatan kaki dari buku. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Ini adalah contoh pedoman citasi dari buku. Jadi ada pembagiannya teman-teman. Yang pertama, buku dengan seorang penulis. Yang kedua, buku dengan dua penulis. Yang ketiga, buku dengan tiga penulis atau lebih. Dan yang keempat, buku terjemahan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita mengutip dari buku dengan seorang penulis, satu penulis saja. Nah, penulisannya gimana untuk catatan kakinya? Yang paling depan atau yang awal tuh ini ya teman-teman. Nah, ini yang depan harus nama penulisnya ya, nama pengarangnya siapa. Silakan teman-teman tulis nama penulisnya, kemudian koma, kemudian dilanjut dengan judul bukunya. Ini ya teman-teman, setelah nama penulisnya, koma, kemudian dilanjut judul bukunya. Ya teman-teman, kemudian kita kasih titik, kemudian dilanjut ya, ini dilanjut dengan kotanya ya, kurung buka atau buka kurung, kota, kemudian titik 2, kemudian dilanjut ini teman-teman, dilanjut dengan penerbitnya ya. Setelah titik 2 dilanjut penerbitnya. Setelah itu koma, kemudian tahun terbitnya ya, kemudian kurung tutup, kemudian koma, kemudian dilanjut dengan halamannya. Ini yang terakhir, ini halaman ya teman-teman. Nih, halaman berapa? Dia dalam penulisan catatan kaki untuk seorang penulis. Nah, untuk daftar pustakanya teman-teman ya, daftar pustakanya di video sebelumnya saya sudah memberikan pembahasan tentang penulisan daftar pustaka. Jadi yang membedakan hanya nama penulisnya atau nama pengarangnya itu dibalik ya teman-teman. Misalkan di catatan kaki Leofran Holford Stephen, yang belakang itu pindah ke depan, kemudian yang depan pindah ke belakang, seperti itu. Di video sebelumnya silakan teman-teman bisa dilihat. Kemudian yang membedakan lagi ini, tidak ada buka kurungnya ya teman-teman ini. Nah, ini kemudian dilanjut ini tahun terbitnya teman-teman. Ini kemudian untuk halamannya itu tidak usah dicantumkan, karena di daftar pustaka itu halaman tidak usah dicantumkan dalam halamannya, hanya dicantumkan di catatan kaki saja. Seperti itu teman-teman dalam penulisan catatan kaki untuk seorang penulis. Kemudian kita lanjut yang kedua, buku dengan dua penulis ya. Tadi satu penulis, sekarang dua penulis. Caranya gimana?
sama, dalam aturannya sama. Yang paling depan itu nama penulisnya. Nah ini ya, misalkan Hakim Muhammad Said dan A Zahid ya, jangan lupa dikasih dan ya. Kemudian dilanjut dengan judul bukunya, sama seperti yang di atas. Ini judul bukunya, kemudian kasih titik, kemudian buka kurung, kemudian kotanya, kota, kemudian dilanjut dengan penerbitnya, koma, kemudian tahun terbitnya, kemudian dilanjut dengan halamannya. Jadi aturannya sama, yang membedakan cuma nama dengan dua penulis. Itu untuk daftar pustakanya ya sama, yang membedakan tadi hanya nama yang di depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan, seperti itu ya teman. Contohnya ini Said, kemudian Hakim Muhammad dan Az-Zahid ya. Jadi sama seperti yang di atas. Memang kita di sini kan akan membahas poin-poin yang penting ya. Kemudian yang ketiga, buku dengan 3 penulis atau lebih. Penulisan dalam catatan kakinya ya, nama pengarang pertama yang diikuti dengan DKK, yaitu dan kawan-kawan. Karena ini 3 penulis atau lebih, bisa 4, 5, 6 ya. Jadi kita tambahi DKK. Contohnya ini teman-teman, Zaki. Ini ya teman-teman, ini lebih dari 3, makanya dikasih DKK. Seperti itu. Untuk aturannya masih sama seperti yang di atas. Dilanjut dengan judul bukunya, kemudian kota, penerbit, tahun terbit, dan halamannya. Untuk daftar pustakanya ya, jadi semua nama pengarang disebutkan ya. Beda kalau yang di catatan kakinya itu DKK. Kalau di daftar pustaka ini nama pengarangnya harus disebutkan semuanya ya. Ada 5 kita sebutkan 5, ada 6 kita sebutkan 6, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, buku terjemahan ya. Kalau kita mengutip dari buku terjemahan ya, caranya gimana? Untuk penulisan catatan kakinya, penerjemah ditulis J, jadi singkat ya teman-teman, J. Contohnya penulisannya seperti yang di atas ini teman-teman. Ya ini namanya ya, nama penulisnya atau nama pengarangnya. Kemudian dilanjut dengan judul buku terjemahannya ya. Ini J ya, ini sampai sini ya teman-teman. Nama, kemudian buku terjemahannya, logika penemuan ilmiah, J titik ya. Kemudian seperti yang di atas, lanjut dengan kota, kemudian penerbitnya, tahun terbit, kemudian halaman. Itu untuk penulisan catatan kakinya.
Kemudian untuk daftar pustakanya seperti halnya yang di atas, ya, kita tinggal membalikkan namanya belakang ke depan, depan ke belakang, kemudian dilanjut dengan judul buku terjemahnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu untuk penulisan catatan kaki dari buku, ya, cara mengutipnya dan aturannya silakan teman-teman dipelajari kembali. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.